Saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mengenang kembali kasih Tuhan yang begitu besar terhadap manusia berdosa ini. Ya, sebab kalau Tuhan tidak ada ke dalam dunia, tidak datang ke dalam dunia, maka percuma kita hidup. Betul, saudara. Mari kita renungkan. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Makna. Apa makna itu? Pengertian. Ya, arti dari Immanuel bagi kita. Nah, kita sering mendengar kata-kata Immanuel ini. Bahkan kemudian ada gereja namanya gereja Immanuel. Ya. Karena penting. Tetapi ngerti tidak kita apa maknanya Immanuel. Nah, kita akan baca dulu ayatnya saudara di dalam kitab Injil Matius pasal 22 sampai yang ke-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita, ya. Dan saudaraku, sekali lagi katakan bahwa Immanuel itu maknanya adalah Allah beserta dengan kita, beserta dengan manusia. Ya, sebab pada kenyataannya manusia itu tidak bisa lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Allah telah mengusir manusia. Keluar kau dari Taman Eden. Jangan kau makan lagi buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kenapa manusia telah jatuh dalam dosa? Ya. Nah, saudara, Allah yang sudah mengusir manusia, hubungan antara manusia dengan Allah itu begitu jauh. Dan sejak itu sekali lagi tidak ada hubungan. Tidak kembali bisa melihat Allah. Nah, sampai saat sekarang ini kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, tidak pernah melihat Allah. Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Ya. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, dialah Allah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Nah, seorang pun tidak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan yang kekal. Sekali lagi, manusia tidak bisa melihat Allah sampai hari ini. Saya saja tidak pernah melihat Allah. Bagaimana wajahnya? Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Ya. Siapa di antara saudara yang pernah melihat Allah? Merindukan iya, tapi melihat kita tidak mungkin dapat. Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Coba tanya kepada yang lain juga, mereka yang selalu berdoa kepada Allah yang mereka sembah, apakah mereka bisa melihat Allah? Tidak bisa. Saudara, tapi luar biasanya, justru Allah sendiri
yang menyatakan dirinya. Ya, kita tidak bisa menghampiri Allah, sudah diusir kok. Tidak bisa melihat, tetapi justru karena kasih kemurahannya itulah, maka Allah sendiri yang menampakkan diri. Ya, baik, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah Yesus Kristus yang menyatakannya. Saudara, Allah telah menyatakan diri sebagai manusia, menampakkan diri sebagai manusia, supaya manusia bisa punya komunikasi, hubungan ya yang baik antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi Allah menyatakan diri. Sekali lagi, jangan keliru ya, saudara. Oh, Allah telah menjelma menjadi manusia. Tidak. Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia. Tetapi Allah menyatakan diri sebagai manusia. Kenapa bukan menjelma? Banyak yang keliru loh, saudara. Saudara, Allah telah menjelma menjadi manusia. Tidak. Karena kalau menjelma itu, maka karena dia sudah menjelma jadi makhluk atau sosok yang lain, maka aslinya nggak ada. Karena sudah menjelma. Pak Arifan telah menjelma menjadi kucing. Saya hilang. Yang ada kucing. Meow, meow. Saya nggak ada. Tapi Allah nggak menjelma menjadi manusia, tapi menyatakan diri, menampakkan diri kepada manusia dalam wujud manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara, kita memang tidak pernah melihat. Ya, memang seringkali kita ya mendengar kesaksian, entah itu hamba Tuhan, entah itu anggota jemaat. Aku melihat Yesus, dia datang dengan ya cahaya yang cemerlang. Oke. Itu hanya hal-hal yang istimewa. Saudara, sekali lagi kita belum pernah melihat Allah, tapi Yesus telah menyatakan diri ya 2000 tahun yang lalu, dan sekarang kita juga tidak tahu bagaimana wujudnya Tuhan Yesus, ya kan? Kita nggak ngerti, ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, ini saudaraku, namun kamu mengasihinya. Ini yang hebatnya kita, saudara. Kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, ya. Sekalipun sampai sekarang pun kamu belum pernah melihatnya. Belum pernah melihat. Ayo sekali lagi, sampai sekarang kita belum pernah melihat Yesus, kan? Gambarnya saja itu, fotonya saja belum tentu persis. Itu hanya ilustrasi saja. Tapi kita belum pernah melihat. Tetapi Alkitab mengatakan, ya, oh, sekalipun kamu tidak pernah melihat Dia, namun kamu percaya, kamu bergembira, ya, karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini indahnya, saudara, ya. Sekali lagi, kita belum pernah melihat Allah, belum pernah melihat Yesus, tapi ternyata kita percaya. Itu yang luar biasa, saudara, ya. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan saja penyataan diri dari Allah yang belum pernah kita lihat, ya. Bukan hanya menyatakan diri kemudian
hilang begitu saja. Ya hilangnya memang mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan dia naik ke surga kembali. Tapi tidakkah saudara pernah mendengar kalimatnya bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam? Jadi Yesus itu walaupun dia naik ke surga, dia tetap bersama-sama dengan kita. Karena tadi dikatakan Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Ya, saudara, ini bukan hanya janji loh. Apakah menyertai kamu beda dengan saya ya? Jangan khawatir, saya akan ke rumahmu kok. Itu janji saya. Tapi belum tentu saya datang. Ya. Ini Immanuel itu bukan sekedar nama. Tapi Immanuel itu artinya janji Allah, ya, yang besar untuk mengubah kita, cara kita hidup sehari-hari sebagai orang percaya. Dan kalau kita merenungkan arti kata Immanuel ini, Allah beserta kita, itu jangan hanya berhenti kepada titik menjadi penghiburan kita saja, saudara. Selagi ada di dunia, sehingga kita hanya mempunyai kesimpulan karena Allah beserta dengan kita, maka kita tidak pernah ditinggalkan, kita akan diberkati, kita akan dibela dalam pergumulan hidup kita karena Allah beserta kita. Sehingga seakan-akan itu merupakan satu keuntungan kita sendiri saja. Ketika pernyataan Immanuel, Allah beserta kita, artinya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membela kita, Tuhan selalu memberkati kita. Seakan-akan semuanya hanya untuk kita. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan hari ini saya menggunakan tema makna Immanuel supaya kita memahami ini, saudaraku ya. Kita sadar bahwa Allah dekat dengan kita, menyertai kita, tapi sekali lagi bukan hanya untuk kepentingan kita selagi kita ada di dunia. Tapi tatkala Allah menyertai kita, maka Dia akan mengubah hidup kita sehingga kita memiliki karakter yang sama seperti Dia. Saudara, sama dengan ya kalau anak itu selalu bergaul dengan orang tuanya di rumah, paling tidak sifat ayahnya itu turun kepada anaknya. Ya, kalau anaknya suka misukan, itu bapaknya ada misukan, ya kan? Pasti ikut. Suka mengolok-olok orang lain, suka menghina orang lain. Karena memang orang tuanya suka menghina orang lain. Jadi karakter orang tuanya itu turun kepada anaknya. Nah, di sini kalau Allah itu beserta dengan kita, maka karakter Allah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Jadi jangan berpikir kalau Allah menyertai kita cuma hanya persoalan kepentingan kita. Oh, Tuhan pasti memberkati saya, Tuhan pasti menyembuhkan saya, Tuhan pasti menolong saya. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi itu menjadi bagian kita sebenarnya. Kita tidak perlu takut dalam hal itu. Ya, ya. Karakter apa kira-kira yang dapat bisa tiru? Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Kudus, Allah yang suci. Dan keberadaan itulah yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang maha kudus menyertai kita, bergaul dengan kita, maka kita akan memiliki watak karakter yang sama seperti Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan. Ya, coba kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan yang ke-16. Tetapi ini yang diinginkan Allah. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, yang telah memanggil kamu
sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi jelas ya di sini artinya Immanuel, Allah beserta kita. Dan kalau Allah beserta bersama dengan kita, maka dia akan mengubah hidup kita sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sifat Allah, yaitu kudus. Jadi orang Kristen ini harus memiliki kesamaan dengan Allah yang kita sembah. Ya, kalau memang Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita. Kecuali hanya nama saja menempel dalam diri kita. Tetapi kenyataan dari diri Allah sendiri tidak nempel dalam hidup kita. Kuduslah kamu di dalam seluruh hidupmu. Ya, sekali lagi menjadi bagian kita. Seluruh hidup ini artinya apa, saudara? Ya, coba kita perhatikan. Kudus seluruh hidup. Seluruh hidup itu artinya seluruh hidup, namanya seluruh hidup, kehidupan kita, pribadi kita, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Seluruh hidup kita, ya, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari cara kita berpikir di atas ini, dari ujung rambut dimulai dari kepala ini kan, ada otak kan, untuk berpikir. Kudus di dalam perasaan. Nah, turunkan hati. Jadi, kudus. Bagaimana cara kita menggunakan hati kita dalam perasaan kita. Dan yang ketiga, kudus di dalam bertindak hati. Ujung rambut sampai telapak kaki. Dari mulai kepala, dada, sampai kaki. Kudus. Saudara, jadi Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah mengubah kehidupan kita dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari cara kita berpikir, dari cara kita berperasaan, dari cara kita bertindak atau melangkah hidup ini. Ini arti Immanuel. Ya, baik, kita akan melihat yang pertama, kudus dalam berpikir. Ya. Kudus, bagaimana cara kita menggunakan akal pikiran kita? Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan 3. Pikirkanlah. Jadi kalau kita berpikir, kebanyakan kita gunakan apa? Untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang rohani, bukan yang rohana. Ya. Kenapa, saudaraku? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Mati dari cara hidup kita yang lama, dan kita disembunyikan di dalam pribadi Allah bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi jelas di sini, saudaraku, nampak kalau orang itu Allah menyertai dia, pasti yang dipikirkan itu selalu yang rohani. Ya. Karena yang rohana itu Tuhan sudah janjikan kok. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kamu yang Allah menyertai kamu, Bapa di surga ngerti kebutuhan. Amin. Ya, sebab itu orang-orang Kristen itu seharusnya pikirannya itu terarah kepada perkara rohani. Dalam arti, apapun yang jasmani ini kita pertimbangkan dengan rohani. Kalau aku mengambil itu, kira-kira gimana ya? Nah, mikir kan? Yang dipikirkan perkara rohani. Ya, saudaraku yang kasih, pikiran itu merupakan apa ya? Bagaikan peperangan. Orang kalau sudah berkecamuk pikirannya itu seperti orang sedang perang. Ya, karena selama hidup kita di dunia ini, kita nggak lepas dari yang namanya masalah.
Karena sejak manusia itu jatuh dalam dosa, Allah berfirman kepada manusia, kamu akan mati, kamu akan berpeluh dan mencari rezekimu sampai engkau kembali kepada tanah. Jadi kalau manusia hidup di dunia ini, manusia yang ditandai dalam perjalanan hidupnya selalu ada masalah hidup. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah pendidikan, dan sebagainya. Dan itu kadang menjadi peperangan dalam hidup kita. Persoalan keluarga, persoalan dengan tetangga. Ayo, siapa yang tidak pernah ribut? Ribut terus, nggak ada senengnya. Kadang-kadang masih pacaran saja sering ribut. Ya kan? Ayo, siapa yang masih pacaran terus ribut di sini? Apalagi kalau sudah masuk dalam maliknya rumah tangga. Aduh, kadang-kadang nggak cocok. Sedikit-sedikit nggak cocok. Yang satu ngomong sak kecap, yang satunya sak botol kecap. Kecap terus. Hidup di dunia ini bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi tatkala kita menghadapi masalah harus waspada, harus hati-hati, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, kalau ngomong salah, woi sudah tidak memikir yang rohani lagi. Diberikan kepada iblis untuk mulai menolong kita, maksud kita gitu kan, membantu kita, nggak akan pernah selesai masalah. Ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk dia mempengaruhi pikiran kita. Kalau iblis itu kita berikan kesempatan, oh saya khawatir seperti ya, itu akan merusak pikiran kita sama seperti dia merusak pikiran Hawa waktu itu. Ya, Hawa itu kenapa bisa jatuh dalam dosa? Itu dirusak oleh setan. Ya, baik. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu, ketaatan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Siapa yang berani mau ngomong sama ular di sini? Ayo. Begitu ada ular langsung ambil tongkat pukul atau dilempar dengan batu. Tapi pada saat Hawa di taman, dia bisa bergaul dengan ular. Ya. Jadi setan melalui ular ini mulai mempengaruhi. Oh, jalannya lembut sekali, namanya ular. Menggok, gitu ya. Mengasihkan. Yang nggak puas lagi pada zaman itu. Dia dipakai oleh setan dengan kelicikannya, mulai menipu Hawa. Halo Hawa, selamat pagi. Oh iyalah, selamat pagi. Waduh, kamu kok kelihatannya tambah seger Hawa. Hati-hati ya. Kalau semula dipuji, kamu kok tambah cantik ya. Nggak seperti yang lain. Iya, pada waktu itu nggak ada perempuan lain kecuali Hawa. Dipuji. Iya. Hawa, saya mau tanya ya. Tanya apa lah? Saya ingin tanya, dengan buah-buah pohon dalam taman ini, boleh dimakan tidak buahnya? Mulai pikirannya hafal ayat firman Allah. Oh boleh. Karena Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu boleh dimakan kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Sebab pada waktu saya makan, saya mesti mati. Tersenyumlah si ular. Nggak tahu ular tersenyumnya gimana ularnya. Jadi dia ngomong begini, wah, kamu sebenarnya itu dikelabui, ditipu sama Allah. Kenapa? Kalau kamu makan buah ini,
kamu kan jadi seperti Allah. Bayangkan, Allah, terus ada kamu seperti Allah, menjadi saingan ini. Kamu bisa bersaing dengan Allah. Allah bisa melakukan ini, kamu pasti bisa. Pikirannya mulai dirusak. Mulai berpikir, ya, iya ya, kalau saya seperti Allah, nggak mau saya diperintah. Saya kerjakan semua sendiri. Bahkan kalau bisa Allah saya singkirkan. Saudara, hati-hati dengan setan. Jangan bersahabat dengan setan, ya. Saudara, kalau kita dipengaruhi setan, pikiran kita beda dengan kehendak Allah. Kita memikir hanya kepentingan kita. Kita kadang berpikir yang tidak baik. Kita berpikir yang jorok-jorok, ya. Sebab itu Alkitab mengingatkan agar kita memikirkan perkara yang rohani. Pikirkanlah perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Karena yang di bumi ini sementara sifatnya, tapi yang di atas itu kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi saudara, kalau kita berpikir yang positif, maka sesungguhnya kita mengenakan pikiran Allah. Karena Allah itu tidak pernah memikirkan yang negatif, saudara. Ya, rencana Tuhan tidak ada yang negatif, semua yang baik bagi manusia. Ya, kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini, kata Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita memiliki karakter Allah, maka pikiran kita selalu positif. Dan bila aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan untuk mencelakakan orang lain. Tetapi justru Allah mengatakan, untuk kamu dapat memiliki hidup yang penuh damai sejahtera. Jadi saudara, Allah yang kudus memanggil kita dalam kekudusan, kudus di dalam seluruh hidup, mulai dari cara kita berpikir, menggunakan pikiran kita. Mari kita berpikir yang rohani, berpikir yang di atas, bukan yang jasmani, ya. Dan kalau kita berpikir yang buruk, saudaraku, maka yang buruk itu akan terjadi atas hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir sama seperti apa yang Allah pikirkan, maka kebaikan itu akan menjadi bagian atas hidup kita. Ya, jadi mulai sekarang kita tahu ya apa artinya Immanuel. Allah beserta kita, supaya kita memiliki karakter sama seperti Allah. Allah yang kudus, bagaimana Allah menggunakan cara berpikirnya, rancangan-rancangannya selalu yang baik. Ya, mulai sekarang rubah ya hidup kita. Kalau kadang-kadang kita berpikir yang jelek-jelek, ya, yang nggak benar, ayo kita rubah. Immanuel, Allah beserta kita. Kita berpikir yang kudus, bukan yang najis, ya, bukan yang jorok, tetapi kita berpikir sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Nah, yang kedua, saudara, sampai kepada perasaan. Ya, bayangkan kalau perasaannya itu artinya ya hidup dalam kekudusan, maka apa yang ada kelihatan kan dari wajahnya. Senyum-senyum aja dia. Ya, tapi coba kalau wajahnya enggak, apa, perasaannya enggak senang, bertawacang, paberu terus. Tapi coba kalau hatinya senang, perasaannya senang, senyum. Ya, saudaraku, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku.
Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Senyum mesem. Karena mesem itu tanda bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menikmati Immanuel, Allah beserta kita. Mesem, guyu. Mesem lan guyu, ikut putrane Gusti. Ya kan? Welas lan asih, iku putrane Gusti. Sregep nang kredo, iku putrane Gusti. Amin. Sregep ndedonga maos kita. Mesem. Kenapa? Perasaannya bagus. Tapi coba kalau pengkhotbah perasaannya nggak senang. Khotbahnya nggak ada mesem-mesem sudah. Saudara-saudara, kalau saudara sudah bertobat, kalau saudara gak bayar perpuluhan, macam-macam. Tapi kalau hatinya damai sejahtera karena Allah beserta dengan kita, luar biasa dahsyat. Apapun yang terjadi, bukan tetap tersenyum. Haleluya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, di situ dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruhkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi Immanuel, pikiran kita dikuasai oleh Yesus, perasaan kita dikuasai oleh Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita, saudaraku, akan sama dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ya, nah sekali lagi saudaraku, hidup ini penuh tantangan. Ya, nah kebanyakan kalau hadapi tantangan, tadi kan katakan letakkan, menaruhkan pikiran dan perasaan Yesus. Tapi kalau tidak ada pikiran dan perasaan Yesus, tidak ada Immanuel dalam hidup kita, kalau tantangan itu terjadi, mulai bersungut-sungut, mengeluh. Ayo, mulai menyalahkan situasi. Gara-gara udan. Kenapa tidak bersyukur? Kadang-kadang malah mengkambing hitamkan orang lain. Itu gara-gara ini. Gara-gara itu. Kalau ada masalah, seringkali tidak kita merenungkan kenapa hal itu terjadi. Tapi seringkali kita saling menyalahkan. Gara-gara aku kawin baik awakmu. Apes aku loh, sudah. Hati-hati ya. Makanya kalau bertunangan, pilih-pilih ya. Jangan cuma pilih yang cantik aja, jangan cuma pilih yang ganteng saja. Pilih yang sudah percaya kepada Yesus, yang hidupnya sudah diubahkan. Pasti walaupun masalah itu ada, bukan tetap tersenyum. Perasaan, saudaraku, kudus di dalam perasaan. Ya saudaraku, jangan kita kambing hitamkan orang lain. Malah yang paling parah, menyalahkan Tuhan. Aku dulu nggak begini loh. Sekarang gara-gara jadi orang Kristen, kok hidupnya jadi begini? Ini ya, hati-hati saudaraku ya. Makanya tadi dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama meletakkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, apa yang kita ketahui bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia hidup tidak menghadapi masalah yang menyenangkan, saudaraku. Dia diolok, dia dihina, dia dipukul, dan terakhir dia sampai mati di atas kayu salib. Itu akan menyenangkan. Padahal dia datang dalam dunia itu untuk menolong setiap orang dalam apapun permasalahannya. Yang sakit disembuhkan, yang lapar diberikan makan, yang mati dibangunkan. Tapi tetap menghadapi masalah. Ya. Tetapi apapun yang terjadi, dia tetap merendahkan diri. Ya, saudaraku ya.
Filipi pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, dan Kristus ini dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Merendahkan diri itu tidak direndahkan, saudara, tapi memang sengaja merendahkan diri. Ya, rendahkan diri bisa jadi mengalah dan lain sebagainya. Ya, ia telah merendahkan dirinya dan bahkan dalam kerendahannya itu dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi apakah tidak ada buahnya dari kerendahan hati itu? Ya, ternyata dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan kemudian mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah memuji dia. Sudah, kita berpikir kalau kita punya perasaan yang baik, yang sabar, yang neriman, nggak ada pembelaan. Ya, aku sudah bener loh, udah kerja siang malam, pulang sampai di rumah, dicelatung sama istri, ditodong lagi. Mana? Mulai keluarkan dompet. Nggak disuruh duduk dulu, minum dulu mas, makan dulu mas, baru masuk ditodong. Hai. Atas baliknya, ketika suaminya mau ganti baju, kok kotor semua, kok belum dicuci? Ini saudara, seringkali hati kita ini nggak bagus, ya, sering menyalahkan orang lain. Suatu saat suami istri lagi makan bareng di rumahnya, maksudnya. Terus rumahnya itu ada jendela yang cukup besar. Tetangganya di luar itu menjemur baju. Istrinya lihat, ngomel. Perempuan tidak bisa nyuci. Masih kelihatan kotor semua begitu. Gimana ini? Kok cucian begitu dijemur? Nah, besoknya balik lagi. Ketika makan, lihat keluar. Balik lagi, ngomel lagi. Itu perempuan nggak bisa kerja. Masuk cucian, menyuci bagaimana, pakai apa cuciannya itu? Kok masih kotor? Suaminya diam aja. Besok paginya balik lagi. Kaget dia. Kok cuciannya bersih? Kok beda dengan yang lain? Bagaimana ini ya? Wah, saya ingin tahu ini bagaimana kok bisa berubah begitu. Suaminya cuma bilang, istriku, tadi sebelum kita makan, saya sudah bersihkan jendela ini lebih dulu. Jadi ternyata jendelanya dia yang kotor. Nah, sama suaminya dibersihkan. Karena bersih, jendelanya jadi bening. Waktu lihat di luar, cucian jadi bersih. Langsung dia diam. Sadar dia bahwa ternyata dia salah. Ngoreksi orang lain belum tentu kita benar. Ada peribahasa mengatakan kalau kita nunjuk orang lain dari satu ini, maka dari tiga ini nunjuk diri kita. Ya kan? Kamu gitu. Nah, ternyata yang tiga ini kamu gitu. Ya. Tuhan Yesus mengalami banyak persoalan ketika ada di bumi ini. Namun dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dia selalu tunduk taat. Ya. Maka memang sulit sih. Kita bisa sama seperti Yesus. Nggak gampang. Enak pendeta ngomong. Ayo coba suruh ngelakoni sendiri. Sama seperti Yesus taat sehingga sampai mati. Enggak. Ayo. Lu ada orang nih, penginjil ditangkap oleh tentara musuhnya. Tangkap dia dan anak dan istrinya. Kemudian waktu itu dia ditanya,
kamu masih tetap mengiring Yesus, akan saya bunuh anak-anakmu. Laki-laki ini cuma nyanyi aja. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, tembak anaknya mati. Tawari lagi, masih percaya Yesus, saya bunuh istrimu. Di depan matanya ini, dia tetap mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tembak mati. Karena tinggal dia, Rani, dia tetap menyanyi. Sebab itu nyanyian itu jadi populer. Nyanyian itu nyanyian dia. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Ayo bagaimana? Saudara kadang-kadang nggak ada belonjo di air langsung nggak gerejo-gerejoan, nggak Tuhan-Tuhanan, ya kan? Benar apa benar? Tidak. Hebat. Ya. Kalau tidak ada belanja, ya berdoa kemudian bekerja, itu yang bagus kan? Kalau kita malas, kalau kita mengatakan orang yang malas tidak akan pernah menangkap buruannya, tidak akan bisa menikmati dari hasil yang diinginkan, tapi hasil kemalasannya yang dapat. Ya, mari kita teladani Yesus, ya, tunduk kepada apapun yang terjadi. Dia tidak protes. Ya Bapak, kenapa engkau suruh datang ke dalam dunia seperti sehingga saya harus menderita seperti ini? Tidak, saudara. Malah dia tetap mengucap syukur. Tidak pernah menggerutu. Dan melalui penderitaan ini, ya, dia mengajarkan kepada kita untuk Immanuel, Allah yang rendah hati itu menjadi bagian dalam hidup kita. Rendah hati, ya. Coba kita akan membaca 1 Petrus pasal 21, pasal 2 ayat 21 dan 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah saudara menjadi percaya kepada Yesus karena panggilan Tuhan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan, meninggalkan contoh supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini kenapa Immanuel? Kenapa Allah beserta dengan kita melalui Yesus Kristus? Dia memberi contoh kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah supaya kita mencontoh Dia. Sekali lagi tidak gampang, saudara. Apalagi kalau kita tidak ada usaha untuk mencontoh itu. Ya, tapi mari kita usaha. Kita kerjakan. Karena tidak ada yang mustahil bagi seorang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Wih. Tidak pernah bohong. Kalau kita, apa istilahnya orang Jawa? Segojangan. Ya. Oh, nek soal bujuk itu aduh wis. Isuk tempe sore deli. Selalu nggak tepat omongannya. Bohong. Ada yang suka bohong di sini? Banyak. Enggak ya, enggak. Ya. Tidak, saudara, kita berkata ya di atas yang iya. Karena apa? Kalau kita merasa Immanuel, beserta Allah beserta dengan kita, maka kita memiliki karakter Allah yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Ya, karena Allah itu bukan manusia yang gampang bohong. Apa yang telah disampaikan kemudian tidak disampaikan, tapi Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berkata yang benar. Ya, haleluya. Nah, ketika ia dicaci maki, Yesus dicaci maki, ia nggak balas itu dengan caci maki. Ya apa dulu, cerot, dibalas, cerot. Tidak. Kalau dulu saya sering ngecerot, saudara. Ya, saya ini anak Surabaya asli soalnya.
Kalau nggak ada cerotnya itu rasanya kurang marem, ya. Kurang akrab. Nah, iya. Yo, boleh sucat. Omongan kotor yang keluar. Surabaya. Lain dulu lain sekarang. Cari kutu di atas karang. Ya, dulu sekarang lain. Kenapa? Immanuel. Allah beserta dengan kita yang merubah hidup kita. Hidup lama sudah ditinggalkan, muncul satu kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya saudaraku, ketika ia dicaci maki tidak membalas dengan caci maki, ketika ia menderita dia tidak mengancam, awas kamu ya, enggak. Dia terima saja, ya. Hanya satu yang dikerjakan, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ini yang penting, saudara. Loh, kita sekarang sudah punya apa ya istilahnya itu, perlindungan. Kalau ada apa-apa, serahkan saja sama dia. Ya, jangan mulai cari atau rekayasa dengan caranya sendiri untuk mengatasi masalah kita. Mungkin saja kita bisa, tetapi mungkin malah lebih menderita. Nah, itulah sebabnya kalau apapun yang terjadi, kita serahkan saja kepada Tuhan. Kenapa? Immanuel. Allah menyertai kita, ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan Yesus? Ketika orang menganiaya, dia dicaci maki sedemikian rupa, bahkan diludahi. Saudara mau diludahi? Saudara, orang kalau meludahi kita paling, itu kan ke bawah, nggak dibuka kita loh. Itu aja sudah kita, waduh, mencak-mencak, marah. Kamu ya, langsung keluar. Kenapa? Orang menghina kita. Tapi Yesus diludahi. Luar biasa Tuhan kita. Dia memberikan contoh yang sangat dasar, yang tidak mungkin orang dengan mudah akan mencontohnya. Tetapi berbahagialah yang bisa memiliki kehidupan yang sama dengan Tuhan. Ya, saudaraku, ketika Yesus mendapatkan aniaya, tapi dia tidak kemudian serta-merta membalas. Ya, Lukas pasal 23 ayat 34. Ketika dia di atas kayu salib, dia berkata, ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Loh, orang yang sudah menganiaya dirinya malah didoakan untuk diampuni. Masuk akal tidak? Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu, tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Ya, mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Dan kemudian mereka membuang undi, jubahnya Tuhan itu dibagi-bagi. Ya, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, ampunilah saudaramu, doakanlah dia. Oh, pasti saya doakan kalau saya punya musuh. Mudah-mudahan ketabrak mobil. Bukan itu maksudnya. Bukan doa yang jahat. Ampunilah saudaramu. Bisa nggak saudara-saudara? Rasanya angel ya jadi orang Kristen ya. Nggak semudah begitu. Apalagi kalau kita menyadari Allah menyertai kita. Immanuel, karakter Allah harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, Kristus adalah contoh kita satu-satunya. Ya, dan kalau kita bisa mencontoh Yesus, apapun yang terjadi persoalan kita, maka ujungnya pasti kita dipulihkan oleh Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Kalau Allah beserta kita, memang kita harus memiliki karakter persis seperti Allah. Kudus dalam seluruh hidup. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita berperasaan, menggunakan hati ini, dan cara kita melangkah. Ya, bertindak. Ya, baik. Kita akan perhatikan yang ketiga, kudus di dalam bertindak, beraktivitas, melakukan sesuatu. Hidup ini jangan disia-siakan, saudaraku.
kehidupannya dengan foya-foya, hari-harinya mumpung ada duitnya, nggak punya duit aja utang. Kalau sudah menikmati kesenangan di hatinya itu, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Tapi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah yang kudus ingin kita memiliki karakter yang sama. Kudus mulai cara kita berpikir. Kudus mulai cara kita berperasaan. Kudus cara kita melangkah. Jadi langkah kita ini juga diamati loh ya Tuhan. Dinilai ya. Pikiran dan perasaan itu saudara akan berpengaruh dengan tindakan. Ya kan? Nah, orang akan melakukan sesuatu nggak serta-merta melakukan sesuatu. Mikir dulu, merenungkan dulu, baru sama seperti Hawa. Ketika pikirannya diganggu oleh setan, kamu akan jadi seperti Allah. Mulai perasaannya terganggu, pikirannya terganggu, perasaannya terganggu, mulai melakukan tindakan, ambil pohon itu dan buah dari pohon itu, dan akibatnya dia mati rohani pada saat itu. Hubungan dengan Allah putus. Ya. Jadi awali dari cara berpikir, merenungkan segala sesuatu, dan kemudian sampai kepada melangkah. Ya, tindakan. Ya, baik. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ada kaitan ini. Dari hati, ya, dari hati, pikiran, ya, mulai terjadilah satu tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Pembunuhan, perzinahan, perpecahan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu semua dari pikiran dan perasaan. Tapi kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, karakter Allah ada dalam hidup kita, pikiran kita dikuduskan, perasaan kita dikuduskan, maka tindakan kita juga akan tindakan yang kudus yang kita kerjakan. Ya, tidak ada pembunuhan, tidak ada rencana-rencana jahat. Haleluya. Ya, saudara, salah satu standar hidup yang ditempatkan kepada manusia, ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau kita di tengah-tengah bangsa yang bukan Kristen, miliki cara hidup yang baik, ya, dari kesaksian yang baik, ya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu, tingkah lakumu, tindakanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Allah nanti pada hari Allah melawat mereka. Lalu kita hidup di dunia ini tidak sendiri loh saudara. Ada tetangga kiri kanan, ada tetangga kampung, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Kristen. Jangan malah kita menjadi kesaksian, saudara. Ya, kalau kita memiliki cara hidup yang baik, oh mereka akan akan segan dengan kita. Siapa tahu mereka kemudian menjadi percaya. Ini saja mereka sudah tetangga banyak yang saling kusak-kusul. Ngomong mereka akan datang nanti, kalau tidak nanti siang, nanti malam. Ya, gantian banyak. Ya, mereka sudah pesan sama istri. Bude, nggak perlu nyiapin makanan apa-apa, bude, kamu akan datang semua. Loh, coba. Sudah disiapkan lontong, sudah disiapkan gulai, sudah disiapkan sate. Kalau macam ini, tapi bukan untuk saudara lo ya. Untuk orang kampung nanti. Kenapa? Milikilah cara hidup yang baik. Cuma pada saat kita dicela, mereka bisa melihat dari perbuatan kita. Kita tidak pernah menyakiti di antara mereka.
Ya, itulah sebabnya saudaraku, nanti Tuhan akan memuliakan mereka. Mereka akan memuliakan Allah ketika Tuhan melawat mereka. Ya. Nah, Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saudaraku, orang Kristen tidak serakah ya, apa adanya, ya. Karena apa? Semua tindakan yang jahat itu sama dengan menyembah berhala. Dan yang menyembah berhala itu pasti musuhnya Allah. Ya. Kita hidup pas-pasan, saudara. Pas butuh, pas ada. Itu orang Kristen. Nggak ngoyo. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah nggak bisa nambahi. Itu hebatnya. Kalau kita lihat firman Tuhan itu, berkat Tuhan itulah yang jadikan kita kaya. Ya. Saudara, kenapa kita bersusah payah sampai malam-malam nggak pernah tidur, ya tidur jauh malam? Padahal berkat itu disediakan kepada kekasihnya, kepada yang ditintainya pada saat dia sedang apa? Tidur. Makanya tidur aja yang banyak. Tidak, saudara, maksudnya ketika kita tidur, Tuhan itu sudah nyawis nih, mempersiapkan nih berkatmu, kita bangun bisa menikmati berkat. Tidak perlu takut. Ya, jangan serakah. Sampai ada yang korupsi, ada yang ngentit. Ya, kalau korupsi itu kelas kakap, kalau ngentit itu kelas teri. Ya, saya pernah cerita kan. Saya dulu kan tinggal di Jagalan. Saya sering duduk-duduk di pasar. Depan saya itu penjual babi. Terus ada seorang perempuan, itu mungkin pembantu, disuruh beli babi. Saya heran kok belinya enggak genep ya. Enggak 1 kilo itu enggak, 9 on. Ya, dia beli lagi. Ya, pokoknya 2 ons seperempat gitu. Kenapa? Pasti majikannya suruh dia beli 1 kilo. Tadi berikan 9 ons. Untung nggak seperti majikan saya dulu waktu saya kerja di percetakan. Ya, ada seorang karyawan disuruh oleh majikan saya itu. Namanya Daniel. Saya Yakob. Sama-sama Kristennya kan? Saya Yakob, dia Daniel. Bukan Daniel ini loh ya. Daniel teman saya kerja dulu. Kemudian disuruh oleh majikan saya. Nah, lu sini sebentar ya. Beli oli. Ini maksudnya beli oli ya. Nih, beli 4 liter. Ya, dia buat beli. Apa itu? Olinya diserahkan. Marah ini majikan. Setelah itu marah. Lu beli berapa ini? 4 liter. Nggak bisa. Ini, coba lihat. Ternyata ditaker lagi sampai rumah. Dasar juragan pelit. Coba. Atasnya 1 liter oli loh. Berapa sih tuh yang ngentik gitu loh. Lebih baik korupsi sekali. Ya. Jadi saudara, kita lihat hidup ini, saudaraku, banyak tantangan. Tetapi milikilah cara hidup yang benar. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Ya. Tapi mari kita kerjakan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini secara kalau kita kerja untuk kemuliaan Allah.
Ya, bukan itu yang lain. Ya, saya dulu pernah cerita, saya mau diangkat dari kepala bagian di percetakan, tapi dengan catatan, tapi kamu tidak boleh ke gereja loh ya. Ya, diterima, ya baik, saya terima, keluar dari sini, keluar saya saudara. Benar saya keluar. Daripada saya tidak boleh gereja, walaupun saya ditingkatkan posisi saya, nah akhirnya saya bisa buka percetakan sendiri. Dan saya jual buku di kasa. Dulu belum kasa kan namanya. Ya, saya jual buku. Kalau pas tahun ajaran baru, kantong saya itu penuh surat duit penjualan bukunya. Tahun ajaran baru kan banyak beli buku. Tapi kalau sekarang buku tidak laku. Tapi sayangnya kalau laku itu sore. Kalau pagi kan anak-anak sekolah semua. Sore baru banyak orang beli. Nah, tapi saya sore ke gereja. Saya sudah mulai pelayanan. Gimana ini nak ya? Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Akhirnya stand saya jual. Udah, saya layani Tuhan dan saya sholat gereja. Dan ternyata sampai hari ini saya sekeluarga masih dipelihara oleh Tuhan. Ya, bahkan buku-buku sekarang sudah laku. Tutup semua akhirnya teman-teman saya. Karena buku sudah laku. Ya. Jadi saudara, apapun yang terjadi, ya, jika engkau makan, minum, kerja dan sebagainya, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan kita tentu akan berharap bahwa rancangan Tuhan itu akan berjalan, ya. Tuhan akan menggenapi apa yang direncanakan dalam kehidupan kita. Asal kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan, ya. Haleluya. Nah, masalahnya sekarang apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menikmati Immanuel yang benar, yang sesungguhnya Allah beserta kita dan merubah hidup kita. Saudaraku, syaratnya tidak terlalu sulit, ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, dunia ini akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini aja, suci, kudus, sama seperti Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Kita harus suci, ya, dan saleh. Saleh itu artinya orang suka ibadah, rajin ibadah. Tidak rugi kok saudara. Kita kehilangan berapa jam? Itu aja setiap minggu. Tidak rugi. Kalau memang saudara sungguh-sungguh ibadah dengan hati yang tulus, sebagai orang yang saleh, yang suka beribadah, saya yakin Tuhan akan ganti apa yang menjadi, ya, kebutuhan saudara. Tinggal saudara percaya atau tidak. Saya percaya. Apapun yang saya kerjakan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan ganti. Kalau saudara sudah kehilangan waktu hari ini hanya untuk beribadah, seakan-akan apa yang saudara akan rencanakan kok terlambat ya, saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Tuhan pasti memberkati saudara, asalkan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.